Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Sekarang udah hampir jam 11 ya. Berarti selamat siang dong. Jumpa lagi dengan Yati Muhammad. Kemarin waktu pasporan kita bla 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 cerita dengan teman-teman tentang pelakor dan selingkuhan. Ada juga yang bilangnya wanita malam. Baru ingat sih, karena lagi nyantai gitu ya. Lagi nyantai banget, neneknya tidur lagi, nggak keluar, nggak jalan-jalan. Jadi uploadnya apa? Upload nyerocos aja. Aku nih greget dengan YouTube. Tapi ya dijalanin aja, seperti bagaimana sih aku aktivitas di sini, walaupun kangen keluarga ya dijalanin aja. YouTube, aku kangen subscriber, aku kangen durasi yang dikejar-kejar, ya dijalanin aja. Waktu pasporan itu sebagai wanita kita cerita-cerita tentang pasangan masing-masing, dan akhir cerita kita menuju kepada pelakor. Aku bisa menyimpulkan dan membedakan antara pelakor dan selingkuhan. Selingkuhan itu selingkuh, ibaratnya aku udah punya pacar lagi sama orang lain, itu nama selingkuh. Atau dia punya suami atau punya istri atau punya pacaran sama aku, itu namanya selingkuh ya. Kalau pelakor beda lagi. Pelakor ini racun, pelakor ini bom, pelakor ini tembakan yang mematikan. Menurut aku ya, karena aku sering nonton YouTube tentang ketemu dengan pelakor lah, tentang yang lagi check in sama pelakor lah, yang katanya frustasi bunuh diri ya gara-gara pelakor lah, yang inilah, ini semuanya pelakor. Ini zaman modern tahun 2000 loh. Yang dinamakan pelakor itu selingkuh pelakor ya. Pokoknya aku tahu kata pelakor itu kejam. Si pelakor ini kejam, bom yang tiba-tiba masuk di antara kekasih atau di antara pasangan kita ya. Jadi kalau pelakor itu datangnya tiba-tiba dan punya tanduk, main seruduk aja. Kalau pelakor tuh begitu kejam. Apa sebabnya aku bilang pelakor itu bom, pelakor itu kejam, pelakor itu sadis? Karena gara-gara pelakor ini kebanyakan sih yang bermasalah tuh pria ya. Dan yang dicari pelakor itu orang-orang yang berduit, bos-bos. Pelakor itu kenapa nyerang bos-bos atau nyerang orang yang banyak duitnya? Dikarenakan pelakor itu kan kepinginnya senang-senang dan merebut kekayaan atau merebut kesenangan orang lain. Beda lagi dengan selingkuh, beda lagi juga dengan WTS atau wanita malam, kupu-kupu ya. Beda banget itu dengan tiga karakter ini, beda banget si pelakor ini. Pelakor ini sangat kejam. Aku bilang juga pelakor sangat kejam. Datangnya tiba-tiba, masuknya main celonong aja, nyeruduk, ada tanduknya. Itu pelakor jahat. Pelakor itu bumerang. Banyak kan bos-bos yang diporotin pelakor. Banyak suami atau para orang-orang yang kaya yang sudah senang hidupnya hancur karena pelakor. Itu yang pelakor itu nggak punya otak. Si pelakor itu nggak punya otak. Namanya kan dia senjata yang masuk ke dalam kehidupan orang di atas namakan pelakor itu orang yang tidak punya otak, pelakor itu. Jadi yang ada di otak dan
yang ada di pikirannya itu pengennya senang dan pengen merebut kesenangan orang. Itulah kejamnya yang dinamakan pelakor. Kita para suami istri itu ya harus benar-benar menjaga kerukunan dan kesejahteraan rumah tangga kita ya. Kadang ya walaupun kita dalam keadaan tenang, di dalam ketenangan itu sebenarnya sesuatu yang terjadi itu adanya di dalam ketenangan biasanya nggak ada sesuatu yang terjadi di dalam keramaian atau dalam percekcokan kita, enggak. Dan kita lagi tenang cekcok deh, gara-garanya apa, itu si pelakor datang. Jadi yang membuat cekcok itu datangnya itu di dalam suasana yang lagi tenang. Pelakor itu sangat kejam ya, buat aku ya, pelakor sangat kejam. Pelakor itu bisa menguras harta, pelakor itu bisa menutup otak yang dituju, pelakor itu bisa menguras kantong yang sedang kita incar. Nah, buat yang kecantol pelakor atau yang memasukkan pelakor di dalam hidupnya, di dalam rumah tangganya, hati kalian itu kemana gitu ya? Pelakor dipuja-puja, pelakor dilindungi, pelakor disayangi, pelakor dielus-elus. Lah, kalian itu kan udah punya istri, udah punya anak, udah punya rumah yang mewah, uang yang banyak, kekayaan yang banyak, mobil yang bagus-bagus. Loh, kenapa istrinya nggak diusap-usap? Kenapa istrinya nggak disayang-sayang? Kenapa istrinya nggak dipolesin? Pelakor muda-muda, pelakor mulus-mulus, pelakor cantik-cantik. Lah, kenapa istri sampean juga? Yo, dipermak mas, uangnya banyak. Dipermak si istrinya, bawa ke salon, pedicure, medicure, dicatok, rambutnya dibonding, pokoknya dipermak. Sekarang sudah canggih alat-alat itu. Jangankan untuk mempercantik, lo gigi lo yang pada sunggil, yang gedenya kayak aku, gigi yang kayak gigi bata gini loh, dipermak bisa loh mas, jadi bagus, jadi cantik. Kalahkan si pelakor tuh, dikalahin. Kamu terpincut pelakor tuh cantiknya kayak apa, mengkilapnya kayak apa pelakor itu. Buatlah istri kamu seperti pelakor itu, dirubah, anterin ke salon, dimanjain suaminya. Uang kamu lo halal lo, buat suami, buat istrinya itu halal. Kalau buat pelakor tuh nggak halal. Kamu tuh nggak sadar, di diri kamu, di otak kamu sudah ada setan. Yang dipandang pelakor cantik, istrinya yang dipandang, lo istrinya udah tua lah, kayak gini. Lo lihat lo perjuangan istrinya, punya anak, perjuangan istrinya ngurus kekayaannya kalian, ngurus hasil kekayaan jeripayah suaminya lo. Istrinya lo muter otaknya, lo pusing. Apalagi punya anak, ada pengurus rumahnya, pembantu, tukang kebun, supir, itu lo istrinya pusing lo mas. Tolong dipermak, disuruh cantik. Masang istri juga betapa bahagianya, dimana dikasih setumpuk uang, disuruh ke salon, pulang sudah cantik, tangannya sudah mulus, kukunya sudah warna-warni, yang tadinya pendek jadi panjang, yang tadinya berlobang udah rapi, yang tadi rambutnya ul-ulan begini pulang jadi lurus, jadi cantik, yang tadinya hidungnya demes kayak aku begini jadi mancus. Nah, uang segepok ini loh, daripada untuk pelakor, untuk istrinya loh mas. Kalahkan tuh si pelakor, tunjukin sama pelakor bahwa istri aku loh lebih halal dari kamu, dan lebih pantas aku jadikan putri di hadapan aku
juga untuk anak-anaknya, juga untuk keluarga. Lah pelakor loh, dipuja-puja, disayang-sayang, dielus-elus, dikasih uang setumpuk, disuruh ke salon setiap hari. Apa ngurus kamu? Apa yang dia urus untuk kamu? Rumahnya kah diurus sama si pelakor? Uangnya kah disimpan sama si pelakor? Pembantu dan pesuruh rumah kamu itu apa diurus sama pelakor? Pelakor lu nggak tahu apa-apa loh. Masalah rumah kamu, masalah pekerjaan kamu, masalah repotnya kamu, masalah anak-anaknya kamu, pelakor tuh nggak mau tahu urusan itu loh. Pelakor tuh datang hehehe dengan cantik, pengennya dielus-elus. Pelakor loh, pengen dielus loh, pakai duit, diambung cep sana cep sini karena duit. Loh, istri-istri kalian juga mau loh mas digituin. Pelakor, aku bilang pelakor itu jahat. Pelakor itu masuk di dalam kehidupan rumah tangga seseorang itu nyeruduk kayak banteng yang bertanduk, yang ganas. Itulah pelakor. Pelakor itu beda sama selingkuhan. Pelakor itu beda karakternya sama pelacur atau wanita malam. Beda banget loh pelakor itu. Pelakor itu yang aku tahu selama ini aku dengar pelakor itu jahat, bom. Ya itu yang aku bilang, kayak banteng ada bertanduk, main seruduk aja di tengah-tengah, di antara keluarga, di antara kehidupan rumah tangga seseorang. Pelakor itu jahat ya. Hati-hati dengan pelakor. Dan kalian mas-mas yang menyayangi dan memuja-muja pelakor, ganti. Sayangilah istri kamu, sayangilah keluarga kamu, sayangilah harta kamu, dan sayangilah anak-anak kamu. Cantiknya pelakor seperti apa? Buatlah cantik istri kamu. Kalahkan si pelakor. Uang yang gepok-gepok yang kamu serahkan ke pelakor, serahkan pada istri kamu. Permak istri kamu biar cantik. Apa sebabnya? Tetap pelakor yang nomor satu. Umpamanya si pelakor itu beda, pelakor itu melayaninya, cara melayani pasangannya. Loh, suami istrinya juga mau dong mas dilayani beda. Istrinya yang alim, istrinya yang tadinya bagaimana, yang menurut mas-masnya istrinya tuh kurang bagaimana, kurang panas, kurang sure gitu ya. Loh, menurut aku ya, aku wanita, aku punya suami, aku dulu punya suami, sekarang aku janda, aku bisa berani ngomong begini ya. Dulu aku punya suami gitu ya, dulu aku ya sama suami ya biasa-biasa aja. Nah, berhubung kita ini tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, terus punya anak gitu ya, kita tuh melayani suami tuh harus bagaimana tuh nggak terpikir tadinya ya, tapi lama-lama tuh bukan melihat dari diri kita sendiri loh, dari nafsu kita sendiri loh. Melayani suami tuh kayak yang pengen diusap sama suami. Kan jarang ya suami yang tahu-tahu datang capcuk terus ngusap kita, terus kita dipeluk-peluk, tuh jarang ya bagi kita ya, orang-orang biasa tuh jarang. Tapi si suami kalau kita menonton di TV atau di film-film itu kalau sama pelakor itu masya Allah, yang dipeluk, yang dielus-elus, cup sana cup sini, yang di pinggir jalan capcuk. Loh, sama istrinya juga bisa loh mas, capcuk pinggir jalan. Istrinya sah, mau dicup, mau disosor pinggir jalan, yuk kan namanya sama istri. Sama pelakor berani loh sama istri ya, harus. Pelakor cantik ya dipercantik lah istrinya. Oh istri juga mas, namanya istri udah cantik ya, pengen loh dilayani sama suaminya semesra sama pelakor. Istri loh, wanita loh, aku juga wanita loh. Pelakor diperlakukan seperti ratu sama pasangannya itu, dimanja, dicium, di apa, kita loh istrinya pengen loh kayak gitu. Aku yang sudah single parent ngeliat orang yang yang capcuk tuh sertanya pengen gitu, tapi kan ya sudah berlalu. Cuma aku memberitahukan aja kepada kalian, sayangilah istri kamu seperti kamu menyayangi pelakor. Pelakornya lebih cantik, permak istrinya.
yang pada suka-suka sama pelakor itu kan yang uangnya banyak-banyak loh. Permaklah istrinya, buatlah cantik, buatlah menor, dipun di pokoknya hiasilah istri-istri kalian. Mau capcuk, mau gaya seperti apa sama istrinya. Sama pelakor berani bergaya seperti itu sama istrinya kok kayak yang sanggung, kayak yang jijik, kayak gimana. Istri lo mas, istrinya juga lo mau lo mas diperlakukan seperti pelakor kayak gitu ya. Aku juga ya mau. Mas sayang, aku ini sudah single parent, tapi ya cuma aku ngasih tahu aja mas, pelakor itu bener-bener kejam, jahat. Pelakor itu main seruduk. Awas, buang jauh-jauh pelakor, jadikan istri kamu putri di rumah kamu yang paling cantik. Mau berbuat, mau nyium,